Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aude Tuti Alwia dengan NIM D1B11986. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang lahan suboptimal merupakan lahan yang menghasilkan hasil panen yang kurang maksimal. Lahan yang secara alamiah mempunyai produktivitas rendah dengan berbagai kendala akibat faktor internal maupun faktor eksternal. Jenis tanah suboptimal. Berdasarkan karakteristik dominannya, hanya ada dua jenis lahan suboptimal, yaitu lahan kering dan lahan basah. Pada prinsipnya, jika tanah terlalu kering atau terlalu basah, terutama dalam kondisi tergenang, akan menghambat pertumbuhan tanaman. Terdapat 5 jenis lahan suboptimal di Indonesia, yaitu yang pertama, lahan kering masam, lahan kering pada iklim kering, rawa pasang surut, rawa dataran rendah, dan lahan gambut. Istilah lahan suboptimal mulai digunakan secara luas untuk menggambarkan karakter khas lahan dengan produktivitas rendah, pengambilan ekonomi yang berkurang atau keterbatasan yang parah untuk penggunaan pertanian. Lahan kering masam ditandai dengan tingkat keasaman yang tinggi pada tanah yang muncul dari proses korosi mineral yang cepat. Proses tersebut menghilangkan zat dan hanya menyisakan nutrisi non-esensial dan dalam tanah yang dapat menjadi racun bagi tanaman. Kondisi tanah kering yang membuat tanah hanya memiliki lapisan tanah tipis yang sulit untuk ditanami tanaman. Jenis tanah ini terbentuk dari kombinasi curah hujan rendah, kekeringan, dan gelombang panas. Pertanian yang tidak berkelanjutan juga dapat menciptakan kondisi lahan kering seperti pembakaran lahan, penggembalaan ternak, pemanfaatan hutan, dan pengolahan tanah. Pada lahan suboptimal yang tergenang, budidaya dan perikanan berpotensi untuk dikembangkan. Pemanfaatan lahan suboptimal untuk pertanian tidak dapat tercapai tanpa mengatasi keterbatasan yang ada. Secara umum, persiapan penggunaan lahan suboptimal untuk pertanian ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, pengelolaan lahan untuk mengatasi kondisi tanah yang masam, hara yang buruk, lapisan tanah yang tipis, dan keracunan pirit. Pengelolaan air, aspek ini sangat penting baik di lahan kering maupun lahan basah. Di lahan kering bertujuan untuk menyediakan air untuk irigasi, sedangkan di lahan basah berfungsi untuk mengatur air. Dan yang terakhir, seleksi kultivar. Peningkatan produktivitas pertanian di lahan suboptimal dapat berkontribusi pada perbaikan keadaan ketahanan pangan. Alih-alih hanya mengandalkan intensifikasi lahan, pemanfaatan lahan terlantar atau terdegradasi secara berkelanjutan dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengamankan pasokan pangan. Selanjutnya, karakteristik dan stres lahan suboptimal. Pada gambar A dan B, yaitu lahan kering, iklim kering. Jadi lahan ini merupakan lahan yang intensitas cahaya matahari langsung mengenai lahan tersebut, di mana lahan ini tidak tergenangi oleh air dan ditumbuhi oleh pepohonan dan rerumputan. Adapun stres pada lahan ini yaitu kelebihan cahaya matahari. Gambar C dan D, lahan gambut. Pada gambar ini terdapat pohon kelapa, pohon pisang, tanah berwarna coklat karena suhu lingkungan bagi tanaman stres yang dialami yaitu sifatnya yang sangat masam. Gambar E dan F, lahan gambut, lahan kering, iklim kering. Gambar G, rawa pasang surut. H, lahan kering, iklim kering. I, lahan kering, masam.
Rawa pasang surut. Lahan ini ditandai dengan genangan air yang terjadi sepanjang tahun yang mengandung air asin karena terdapat di sepanjang pantai. Lahan kering iklim kering. Pada gambar ini intensitas cahaya matahari langsung mengenai lahan, di mana lahan ini tidak tergenangi oleh air dan ditumbuhi oleh pepohonan dan rerumputan. Lahan kering masam. Jadi pada gambar I, lahan kering masam, tanah tidak berada dalam kondisi normal, terutama pada tingkat pH yang dimiliki terlalu rendah. Jadi itulah hasil presentasi yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.